Seorang pedagang ubi Cilembu yang berjualan di pinggiran jalan dekat kawasan kampus Universitas Sriwijaya Bukit. Informan merupakan pelaku usaha kecil yang menjalankan usaha secara mandiri dengan menggunakan gerobak sederhana. Lokasi yang berjualannya berada di area yang cukup ramai dilalui mahasiswa, terutama pada sore hingga malam hari. Pedagang ini telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 3 tahun. Ia memilih lokasi tersebut karena dianggap memiliki potensi pembeli yang cukup tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa yang sering mencari makanan ringan dengan harga yang terjangkau. Ubi Cilembu yang dijual biasanya dipanggang langsung di tempat menggunakan alat sederhana, sehingga aroma khas dari ubi sering menarik perhatian orang yang melintas. Dalam kesehariannya, Mas Ade mulai berjualan pada sore hari hingga malam. Aktivitas jual beli sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitar kampus. Pada hari-hari aktif perkuliahan, suasana cenderung lebih ramai dengan lalu lalang mahasiswa. Sebaliknya, saat masa libur atau ketika cuaca tidak mendukung seperti hujan, jumlah pembeli terlihat menurun. Dibakar gitu ya? Kenapa memilih jenis usaha tersebut? Pertama nggak ada lagi, yang kedua belum barang. Memang udah ini ya dari awal ya? Sejak kapan awal Mas jualan ubi Cilembu, Mas? Dari tahun berapa? Kalau di sini baru setahun, kalau di Bandung sudah 2 tahun. Kalau di pinggir hutan itu baru setahun ya? Kondisi usaha nih dari awal sampai sekarang tuh gimana? Apakah banyak peminatnya? Alhamdulillah banyak tetap. Sekarang ada kurang, kalau dulu ya. Pasti yang beli itu kan rata-rata lansia gitu ya, umur bawah. Lalu selain di Unsur ini di mana Mas jualannya? Kalau kami di sini ada 3 cabang, Oh, di Jakarta. ada Pemani, Talang Kelapa, sama Sain 10. Itu di pinggir juga kayak gini ya? Di pinggir jalan raya. Itu bagi Mas itu strategis nggak tempatnya? Kalau di sini enggak, kalau di tempat lain, kalau sini kan rawan kotanya, lebih banyak di tempat. Tapi di sini dari sore sampai malam atau sampai dari pagi sampai sore? Dari jam 10 siang sampai jam 9 malam. Siang sampai jam 9 malam. Kalau kendala tempat, keterbatasan tempat itu ada nggak Mas kira-kira? Atau dari Pol PP atau gimana? Ya, Pol PP suka datang sini nggak? Persoalannya banyak ya Pak, sudah disampaikan. Memang kita terasa sekali sebagai tulang punggung ekonomi, di sisi lain di lapangan masih ada ketimpangan UMKM di kota besar ataupun di usaha mikro di daerah-daerah yang sangat berbeda sekali. Nah sebenarnya titik yang paling krusial apa sih di ketimpangan ini? Soal modal atau soal pasar, pendampingan atau apa Pak Rizal? Ya, kalau kita tanya kepada pengusaha-pengusaha UMKM kita, pasti 3 persoalan itu selalu menjadi isu-isu mendasar yang dihadapi oleh masyarakat kita, UMKM kita. Nah, saya ingin mengatakan begini, dalam konteks hari ini, pembiayaan itu bisa kita lihat sebagai dampak, bukan penyebab. Oke. Oke. Dampak dari apa? Dampak dari sisi ekosistem usaha kita yang perlu terus diperkuat. Ya. Karena seringkali kita melihat dalam agenda-agenda program pemberdayaan UMKM itu dilakukan secara parsial. Ketika pembiayaan diletakkan secara parsial, tidak dilihat bagaimana kaitannya dengan akses terhadap pasar, bagaimana kaitannya dengan peningkatan kapasitas UMKM kita,
bagaimana kaitannya mendorong UMKM kita terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar atau bahkan program-program strategis nasional misalnya, pastilah urusan akses pembiayaan ini akan terus-menerus menjadi masalah yang dihadapi oleh UMKM kita. Nah, untuk itulah yang kita lakukan setahun terakhir dalam kerangka untuk merapihkan ekosistem ini. Tidak lagi dengan pendekatan parsial, tapi kita berdayakan UMKM kita dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu di dalam satu ekosistem usaha. Apa saja itu? Paling tidak ada 5 hal. Apa saja? Yang pertama itu adalah legalisasi dan sertifikasi usaha. Ini penting sekali. Kalau kita abaikan faktor mendasar ini, maka ke depan akan sulit mendapatkan fasilitasi lain-lain dari UMKM kita. Maka kami mendorong tiap-tiap UMKM kita harus sudah mulai mendapatkan nomor induk berusaha. Ini paling dasar sekali. Yang kedua adalah tentunya setelah mendapatkan nomor induk berusaha, sertifikasi, legalisasi, dan seterusnya, kita juga berkepentingan untuk melakukan pendampingan usaha. Ini penting untuk upgrade dia punya capacity. Ya. Yang ketiga, kaitannya dengan pemasaran dan digitalisasi. Ya. Kalau akses pasarnya dibuka, ada pasti pembeliannya, tentu ini akan jauh lebih mudah bagi lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa membiayai usahanya. Yang keempat, tentu yang terkait dengan bagaimana menghubungkannya kepada rantai pasok usaha besar atau usaha menengah, atau bahkan ke dalam program-program strategis nasional. Ambil contoh makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini kalau kita dorong dan hubungkan secara konsisten kepada UMKM kita, benefitnya besar sekali karena perlu diketahui 80% dari biaya atau anggaran yang secara keseluruhan, subjek penelitian ini merepresentasikan pelaku UMKM sektor informal yang beroperasi di kawasan perkotaan padat dengan karakteristik usaha yang sederhana, fleksibel, serta sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan sekitar kampus.